Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Nah, teman-teman, saat ini saya akan membahas tentang soal pinjol nih. Ini saya ambil dari beberapa kisah seseorang. Ini adalah kisah nyata. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa membantu untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman, tentunya saat ini pinjaman online ini lagi marak-maraknya dan lagi mudah-mudahnya ini kita apabila untuk mengajukan pinjaman, mau dari aplikasi, website, atau bahkan dari seperti mungkin contoh saja dari Gojek, ada pay letternya, ada juga dari Tokped, macam-macam lah. Nah, tapi teman-teman, semua memang pilihan, semua pasti sudah masing-masing orang punya keinginan sendiri. Tapi memang namanya pinjaman itu ataupun kita meminjam, lebih baik kita menyesuaikan dengan keadaan kita. Bukan hanya pinjol saja, baik itu Anda teman-teman pinjaman melakukan di bank, oleh teman-teman sendiri, oleh saudara, bahkan untuk kakak ataupun adik, kalau kita minjem kita nggak bayar, itu pasti ada aja masalahnya. Dari ibaratnya yang ditagih terus kitanya nggak ada duit buat bayar, yang ada ntar yang ada kesel, jengkel, bahkan ribut, bahkan bisa dibilang putus silaturahmi teman-teman. Jangan biarkan hal itu terjadi kepada untuk teman-teman semua. Nah teman-teman, ini saya membahas pinjol ini bukan untuk pinjamannya, tapi masalah penagihannya. Ini banyak kasus teman-teman. Sebelumnya di video-video saya bercerita banyak kasus pinjaman online itu, kalau mungkin di telepon di share di kontak teman-teman mungkin itu hal biasa. Ada juga yang memang diteleponin terus, itu udah biasa mungkin ya. Nah, tapi teman-teman, ada juga salah satunya video saya sebelumnya itu ada yang dikirim mobil tinja, mobil ambulan, diteleponin ke alamat rumah kalian. Itu parah teman-teman. Itu memang kalau mengikuti dengan standar SOP OJK, itu sebenarnya di luar dari standar OJK. Teman-teman saja teman-teman, kalau kita melaporkan hal tersebut memang susah gampang. Kenapa susah gampang? Karena memang kadang juga mereka orang telepon itu menggunakan telepon pribadi, atau bahkan telepon ke teman-teman secara telepon memang tidak ada bukti kecuali teman-teman merekam untuk pembicaraan teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada case lagi ya. Pinjaman online ini ibaratnya bukan saya mengajari untuk teman-teman pinjamnya, tapi memang kalau memang teman-teman pinjam, teman-teman kerja, jangan pernah cantumin nomor telepon tempat kerja teman-teman semua, nama tempat kerja kalian jangan pernah cantumin. Resikonya Anda bisa karirnya hilang, resikonya juga teman-teman bisa dipecat dari perusahaan, atau bahkan teman-teman malu dan resign dengan sendirinya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena teman-teman, memang salah satu persyaratan juga kadang teman-teman harus mencantumkan sebagai bukan penjamin ya. Di situ memang sebagai apakah kesanggupan teman-teman, apakah teman-teman bekerja, apakah teman-teman usaha. Nah, kalau teman-teman bekerja mencantumkan nama perusahaannya saja, nah maka secara penagihannya, meskipun teman-teman nggak mencantumkan untuk nomor teleponnya, penagihan itu cukup pintar teman-teman. Mereka searching di Google, di medsos, nama perusahaan teman-teman semua. Nanti nomor kontak teman-temannya di medsosnya, seperti mungkin Instagram, mungkin dari Facebook, ataupun dari teman lain-lainnya. Nah, maka untuk pinjol itu penagihannya langsung seperti itu teman-teman. Dia akan ngechat langsung ke Instagram teman-teman kerja kalian semua. Kalau teman kerja, kalau bos kalian, kalau atasan kalian, atau itu medsosnya perusahaan kalian, gimana? Nah, lebih parah lagi teman-teman, untuk hal tersebut itu telepon terus ke kantor. It's okay kalau diangkat kita komunikasi gitu ya, masih mending. Ini teman-teman menteror perusahaan kalian, teman kalian ditelepon
telepon diangkat dimatiin, telepon diangkat dimatiin. Itu bisa sampai dengan puluhan kali setiap hari. Dan pada akhirnya nanti di akhir sore hari, mungkin jam mereka mau pulang, mereka baru komunikasi, minta sambungan dengan HRD ataupun kepala-kepala, ibaratnya biasanya HRD ya untuk target mereka untuk komunikasinya, agar bisa ditagih atau diinformasikan untuk secara secepatnya untuk melakukan pembayaran. Nah, kalau sering seperti itu, pasti resikonya adalah jabatan kerja kalian, ada resikonya adalah kalian bekerja di tempat tersebut bisa di SP, karena juga kan membuat gaduh tempat kerja kalian, menteror teman-teman kalian, menteror perusahaan kalian, maka risiko terberatnya adalah teman-teman akan dikeluarkan ataupun dipecat. Atau bisa juga teman-teman malu dengan sendirinya, maka teman-teman resign, seperti halnya pindah kerja. Nah teman-teman, jangan hal sepele. Saya ibaratnya mungkin ya, bukan saya pribadi, saya orang yang berada, bukan. Hanya saja kalau memang melakukan pinjaman online, kita pikir-pikir dulu. Yang pertama, keperluannya untuk apa? Jangan keperluan untuk yang sifatnya konsumtif, seperti berbelanja, beli barang-barang, ataupun hal-hal yang memang tidak terlalu emergensi ataupun tidak terlalu penting banget. Buat makan, makannya bukan makan seperti apa ya, contoh makan-makan gitu, ibaratnya sebagai media pembayaran. Saya juga tidak, ibaratnya mungkin ya, meskipun tidak menyarankan, tapi memang setidaknya saya masih bisa terima lah kalau memang keperluannya benar-benar mepet untuk susu anak, atau buat di rumah benar-benar nggak ada duit buat makan, buat makan, ibaratnya buat anak-anak, buat istri, buat makan. Tapi memang kita harus pikirkan, pinjamlah secukupnya, kira-kira kita mampu membayarnya. Jangan mentang-mentang kita pinjaman langsung pinjamnya 2 juta, 5 juta, ujung-ujungnya yang tadinya untuk makan, untuk beli barang ini, wah kita pas megang duit, kadang tuh kita sering lupa teman-teman, kita belanja ini, oh beli ini, ujung-ujungnya kita bukan beli untuk buat kita makan bersama keluarga. Jadi pinjamlah secukupnya, dengan sesuai dengan kemampuan kita, selesai bayar langsung. Jadi memang utamakan bayar dulu, karena seperti itu akan resikonya itu adalah seperti tadi teman-teman. Kalau teman-teman tidak bekerja, maka kontak saudara-saudara kalian, teman-teman kalian akan neror. Teman-teman juga nanti ketemu dengan saudara atau teman-teman juga akan malu juga teman-teman. Jadi ini udah banyak kasus teman-teman, ujung-ujungnya tadinya kerjanya nyaman, santai, kerjanya juga senang-senang, punya karir yang bagus, tiba-tiba hancur dengan sekejap ataupun hancur dengan waktu yang singkat. Itu dengan gara-gara seperti itu teman-teman. Kantor teman-teman kerja kalian diteror untuk sampaikan ke teman-teman untuk menagih untuk biayanya. Belum lagi medsos-medsos untuk perusahaan kalian, bos-bos kalian, tempat kerja kalian. Ya di sini mudah-mudahan hal yang bisa saya bantu untuk sampaikan saat ini bukan sekedar angan-angan, ini adalah banyak case, ini adalah sesuatu yang nyata yang saya ambil ataupun saya dari teman dekat saya, orang-orang terdekat saya. Memang kejadian seperti itu teman-teman. Ya udah teman-teman, semoga untuk teman-teman apabila melakukan pengajuan pinjaman online harus pikir-pikir dulu, sekalipun memang untuk kebutuhan yang emergensi sekali, secukupnya, semampunya kita, kalau bisa jangan. Oke? Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton untuk video saya. Semoga teman-teman yang saat ini proses ataupun terlilit utang, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Semoga teman-teman bisa terbebas dari hutang, apalagi untuk uang riba. Ya udah teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.